Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang sekali lagi untuk yang terhormat Rektor Ars University, Profesor Dr. Purwadi MPD, beserta jajarannya, yang kami hormati Guru Gembul selaku narasumber, dan yang kami hormati moderator seminar Dr. Wisato Agung. Yang kami hormati Dekan atau Koordinator Kaprodi, dosen Ars University, serta Ars Nasia yang kami banggakan. Senang sekali pada hari ini, Selasa 10 Januari 2023, saya Ramdhani dapat menemani Ars Nasia dalam program persembahan Prodi Pariwisata dan Perhotelan bekerja sama dengan Futars, yaitu seminar mengenai sudut pandang filsafat terhadap pariwisata Indonesia. Kita akan mengupas tuntas mengenai filsafat dan pariwisata bersama narasumber dan juga moderator yang luar biasa. Baik, Ars Nasia, untuk mengawali acara pagi hari ini, mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Ars University kepada Profesor Dr. Purwadi MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ars Nasia. You Ars? Terima kasih. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu luar biasa ya, Guru Gembul. Namanya juga sudah membuat kita bertanya-tanya kenapa kok disebut Guru Gembul. Saya terus terang saja sampai sekarang belum tahu nama sesungguhnya. Yang saya tahu hanya Guru Gembul. Mudah-mudahan Kang telepatnya. Saya tidak tahu apa orang Sunda, orang Jawa, orang mana itu. Tapi yang jelas orang Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang orang istimewa ini untuk bisa berbagi kepada kita. Tentu perspektifnya filosofi. Filosofi itu adalah pondasi, di mana kalau kita berpikir harus berlandaskan itu, gitu ya. Jadi pertanyaan pasti yang banyak. Mudah-mudahan nanti Guru Gembul ini bisa menggurui kita bagaimana berpikir filosofi yang membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini kepada Pak Wisato ini yang warek inovasi dan kerjasama yang tidak bosan-bosannya terus berusaha ya, alhamdulillah orang-orang hebat sudah hadir di sini. Kemarin saya dengar ada orang hebat yang juga datang ke sini. Bukan hanya satu, tapi beberapa orang. Ini mudah-mudahan fenomena yang luar biasa karena Anda adalah Ars Nasia. Tentu Anda juga sama seperti saya, Pak Wisato, kemudian dosen-dosen Anda menginginkan bahwa Ars ini sesuai dengan namanya. Tahu nama Ars itu? Ya. Nama Ars itu singkatan ya. Kalau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, maka artinya adalah kuat, mandiri, unggul, dan jaya selamanya. Itu keinginan kita. Dimanapun Anda berada, ya harus seperti itu. Harus berusaha menjadi orang kuat, orang yang mandiri, orang yang unggul, dan tentu jaya selamanya. Pak Gembul itu adalah filosofi landasan kita beraktivitas yang kita kenal dengan vision. Vision kita sama
Dan saya ingin menularkan juga kepada Asnesia supaya Anda tidak malu. Anda adalah Asnesia dimanapun Anda berada, membawa misi menjadi orang-orang seperti itu. Saya bermimpi Pak Gembul, nanti pada 2029 presidennya dari kita Pak. Dari AS, siap? Oh benar, siap kan? You AS? Harus siap. Jokowi siapa sih? Bisa ya jadi presiden. Nanti belajar kepada Pak Gembul. Ya. Kalau Anda menyadari sejak sekarang, maaf, orang kita ini kalau menurut orang Jepang itu orang yang hebat luar biasa. Kenapa? Karena paling banyak keinginannya itu adalah orang kita dibandingkan mereka. Kita ini paling banyak keinginannya, tetapi keinginan yang kosong katanya. Blank obsession. Kosong. Kenapa kosong? Ya karena dalam mengarahkan keinginan berbeda dengan yang ada di sekolahnya Pak Guru Gembul. Kebetulan Guru Gembul ini ternyata ada di sekolah di mana saya menjadi penasehat yayasannya. Baru tahu itu saya bahwa di situ ada Gembul gitu ya. Kalau tahu saya akan, oh di sini ada guru yang luar biasa. Kenapa tidak dieksploitasi secara luar biasa? Dan saya menawarkan kepada dia, Pak Gembul sudah S2 belum? Belum, gratis di sekolah saya. Ya, saya sampai nawarkan, Pak Gembul ya, mudah-mudahan mau. Ya, mudah-mudahan karena teman-teman kita juga yang dari sejarah ada beberapa orang ikut kita, Pak. Walaupun bidang kajiannya nanti manajemen. Ya, bagaimana nanti Bapak memanage ya tadi yang sudah ada namanya Guru Gembul ini menjadi tren yang lebih luar biasa karena belajar manajemen. Jadi Anda pun terus terang saja, saya selalu berbicara, janganlah kita diolok-olok seperti itu. Oleh karena itu tiba waktunya Anda memfokuskan with focus on your dream. Kalau sampai hari ini Anda tidak punya dream, artinya Anda menjadi orang luar AS, ya. Karena di AS ini with focus on your dream. Siapapun yang masuk ke sini akan diarahkan menjadi orang-orang yang punya dream. Pariwisata adalah belum dieksploit secara baik oleh negeri ini. Anda punya mimpi di situ loh. Silahkan. Mau dibagikan negeri ini. Saya kebetulan beberapa kali menjadi penatar masyarakat daerah destinasi. Ya tentu itu hubungannya dengan pariwisata ya. Ya kebetulan waktu itu dirjennya adalah bekas rektor di sini. Saya dibawa-bawa suruh menjadi pelatihnya gitu ya. Ini pernah jadi. Nah masyarakat kita ini maaf punya daerah destinasi tetapi masyarakatnya tidak disiapkan sehingga apa yang terjadi kekecewaan dari yang datang ke sana itu harus disiapkan. Anda harus desain nanti bagaimana menyiapkan suatu daerah destinasi ini yang berdasarkan filosofi. Banyak pertanyaan di sini tuh ada apa, bagaimana, itu ditanya-tanya terus gitu ya, sehingga ditemukan esensialnya dalam mengembangkan pariwisata itu tidak hanya mengembangkan satu daerah setelah itu tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya, sehingga tidak berkembang. Ya sekali memang ada, kedua, ketiga, keempat sudah tidak ada yang hadir lagi. Nah ini bagian dari Anda, mimpi Anda nanti pariwisata di Indonesia itu, di negeri kita yang tercinta ini menjadi seperti di negara-negara yang lain, menjadi andalan penghasilan negara, ya devisa negara. Karena saya datang kemana-mana pun, ya
saya lihat kalau destinasi wisata itu di manage dengan baik, yang hadir puas, kemudian pokoknya kita datang ke sana itu nyaman, betul-betul ingin wisata. Jadi wisatanya bisa terjadi. Pak Gembul, saya tidak akan bicara banyak karena terus terang saja nanti yang akan banyak berbicara Pak Gembul. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Anda semua, bisa belajar dari Guru Gembul nanti. Beliau adalah orang luar biasa dan bisa kita simak apa yang akan nanti diberikan kepada kita, dan itu dijadikan inspirasi Anda. Karena hidup ini biasanya melihat seseorang, melihat satu situasi, itulah jadi inspirasi kita. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberikan kontribusi kepada persiapan kita untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You ask? Yes, we are. Kok lebih pelan? You ask? Yes, we are. You ask? Yes, we are. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Baik Arsnesia, selama ini kita seringkali menyaksikan kajian mengenai pariwisata dengan perekonomian, budaya, ataupun hal lainnya. Tapi seminar kita kali ini sangat menarik karena tema yang diangkat adalah sudut pandang filsafat terhadap pariwisata Indonesia yang akan kita gali bersama dengan narasumber dan moderator yang luar biasa. Arsnesia, seminar kali ini akan dipimpin oleh moderator yang merupakan Wakil Rektor Kerjasama di Inovasi Arts University. Beliau juga aktif membuat konten YouTube inspiratif bersama dengan para alumni Arts University. Tanpa panjang lebar, beri tepuk tangan untuk Dr. Wiseta Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rektor, Bapak Ibu semua, saya mau ngikutin Pak Guru Gembul. Assalamualaikum Baraya Arsnesia. Nah, karena beliau sudah di sini, tentunya kita langsung undang saja ya. Kami persilakan Pak Guru Gembul. Kayaknya sudah. Alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, Pak Guru Gembul. Nanti hari ini beliau akan membahas materi yang berkaitan dengan bidangnya Arsnesia yang ada di sini ya. Sorry, Baraya Arsnesia. Jadi Pak Guru, kita tuh punya panggilan keluarga besar Ars itu Arsnesia. Nah, cuma karena ada Bapak maka Baraya Arsnesia. Gak apa-apa, Arsnesia saja. Nah, sebelum masuk ke inti temanya Pak, boleh dong saya tanya-tanya dulu Bapak. Soalnya kayaknya Pak Guru Gembul itu agak-agak misterius gitu Pak. Banyak orang yang belum tahu namanya. Iya. Cek terlalu kenceng ini. Oh, terlalu kenceng. Betul nggak Pak? Soal apa nama? Soal nama yang misterius itu. Iya, saya ingin memisahkan antara kehidupan saya sebagai pribadi dan kehidupan saya sebagai influencer, dan karena itu kan ada konsekuensi masing-masing. Jadi saya pengen hidup itu dalam tanda kutip normal ya. Jadi saya belanja atau apa kesana kesini ngasuh anak, tidak dikenali sebagai seorang influencer. Jadi ini juga sebenarnya penyamaran ini. Ini kacamatanya bolong ini. Nah, buat Arsnesia, coba dilihat kacamata beliau. Saya baru sadar ternyata kacamata yang nggak ada kacanya. Nggak ada kacanya ini. Aduh, kecolok. Nah, Pak Gembul, boleh tahu nggak sebetulnya masa kecilnya Pak Gembul di mana sih Pak? Ya, saya masa kecilnya biasa saja, homogen, tidak banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi,
Dan karena itu tidak banyak hal yang bisa diceritakan. Wah, ternyata betul. Misterius. Tapi Pak Gembul suka berwisata nggak? Suka berwisata? Ya tentu saja. Saya senang sekali berwisata. Nah, kalau gitu cocok dengan tema kali ini. Iya, cocok. Nah, untuk itu, mangga Pak, langsung aja Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja, dan setelah apa yang kita bicarakan sekarang ada manfaat, ada faedah, dan seperti yang dicita-citakan Pak Rektor nanti, semoga satu atau beberapa di antara kita menjadi pembesar-pembesar bagi negeri ini. Dan itu sebenarnya bukan doa saja, itu sebenarnya juga sebuah keyakinan. Makanya saya boleh berdiri ya. Saya minta waktunya beberapa waktu untuk misalkan menyimak setidaknya 30 menit awal untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Setelah itu ingat kata-kata hari ini. Kenapa harus diingat? Karena nanti Baraya semua ketika menjadi orang-orang besar, Baraya harus tetap ingat bahwa apa yang kita bicarakan sekarang itu ternyata terbukti di masa depan. Bahwa ada orang-orang di sini yang ternyata menjadi orang-orang yang besar. Tapi sebenarnya sebelum kita berbicara tentang menjadi orang besar, menjadi orang kuat dan lain sebagainya secara personal, saya pengen nanggapin dulu judul tema kita, tema obrolan kita kali ini soal filsafat. Di sini ada yang pernah belajar filsafat? Tolong acungkan kakinya. Ada yang pernah belajar filsafat? Sebenarnya semua di antara kita tuh belajar filsafat sebenarnya. Jadi filsafat itu bukan sesuatu yang elitis, bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang besar. Tapi mari kita berpikir filosofis secara sangat sederhana. Misalkan begini, tolong jawab pertanyaan saya, tolong jawab ironi dari pertanyaan saya. Misal begini, Indonesia adalah negara yang sangat luas. Indonesia negara yang sangat besar, terdiri atas ratusan atau terdiri atas belasan ribu pulau, yang setiap pulaunya itu memiliki keunikan tersendiri. Yang dihuni oleh manusia itu hanya sekitar 6 ribuan, sekitar 10 ribuan pulau yang dihuni, dan setiap orang-orang yang menghuni pulau-pulau itu ternyata memiliki kekhasan yang berbeda-beda satu sama lain. Karena itu maka seharusnya Indonesia menjadi pusat pariwisata di seluruh dunia karena tingkat keunikannya yang berbeda. Kan begini, kenapa orang berwisata? Salah satu alasan kenapa orang harus berwisata itu adalah karena tempat tujuan wisatanya itu berbeda dari apa yang selama ini dialami. Logika paling sederhananya adalah orang gunung kalau berwisata dia ke pantai, orang pantai kalau berwisata dia ke gunung. Betul kan? Karena dia mencoba untuk mencari sesuatu yang berbeda. Orang Indonesia mainnya ke Eropa, orang Eropa nyari tempat di daerah tropis. Karena apa? Berwisata itu biasanya mencari sesuatu yang belum pernah mereka alami atau sesuatu yang secara terbiasa tidak mereka jalani. Berwisata itu seperti itu. Nah, Indonesia adalah negara dengan pulau yang sangat banyak, dengan keragaman budaya yang sangat banyak, dengan alam yang luar biasa. Dengan fakta itu, maka seharusnya yang datang berkunjung ke Indonesia itu banyak. Tapi data statistiknya menunjukkan orang yang mau berwisata, ini berwisata ya, bukan berkunjung karena bisnis, bukan karena apa, tapi orang yang mau berkunjung ke Indonesia itu cuma 2,5 juta orang setahun di luar masa pandemi. Di masa pandemi itu pernah 6 orang dalam sebulan. Orang luar yang tertarik untuk datang ke Indonesia itu jumlahnya 2,5 juta. Orang Indonesia yang keluar, yang berwisata, bukan berkunjung bisnis, bukan apa, yang berwisata itu jumlahnya 11 juta orang. Itu sesuatu yang positif atau negatif? Dalam perspektif yang lain itu positif. Itu menunjukkan bahwa orang kaya di kita lebih banyak daripada orang miskinnya. Karena yang berwisata keluar, yang mengeluarkan uang banyak, itu lebih banyak daripada orang yang ngehamburin uang dari luar ke sini. Tapi itu perspektif yang keliru sebenarnya. Karena yang sebenarnya itu yang negatif tadi. Kenapa? Indonesia dengan potensi wisata yang sebesar ini
ternyata dikunjungi oleh hanya 2,5 juta manusia. Dan dari 2,5 juta manusia dalam setahun itu pun sekitar 2,1 jutanya berkunjungnya ke satu pulau yang kita kenal sebagai Bali. Tempat yang lain kok tidak dikunjungi? Itu pertanyaan ironi yang pertama. Kalau nanti ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Kecupan manis. Bercanda. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan ironi yang kedua. Indonesia adalah negara yang diapit oleh negara-negara yang secara akademis paling maju di dunia, yang pendidikannya paling baik di seluruh dunia. Negara-negara 10 besar paling baik pendidikannya di dunia, 3 diantaranya mengelilingi Indonesia. Singapura, Australia, New Zealand. Dari 10 negara dengan pendidikan terbaik di seluruh dunia, 3 diantaranya mengelilingi Indonesia. Kenapa pendidikan di Indonesia justru dikatakan sebagai yang terburuk? Siswanya, literasinya, kita yang terburuk di seluruh dunia. Gurunya, kita terburuk kedua di seluruh dunia. Kemampuan matematika kita terburuk ketiga di seluruh dunia. Kita kalau dapat piala tuh, udah banyak gitu rekornya, kalau yang terburuk. Cuman yang tadi itu pertanyaan ironinya adalah, seandainya ini mah masalah kecil banget. Seandainya ada di antara kita yang studi banding, deket banget tuh ke Singapura, tinggal loncat dari kapal laut, tenggelam gitu. Ke Singapura loncat ke situ, atau main ke Australia ke situ, dekat ketemu sama kanguru, atau ke New Zealand di situ, itu kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan itu? Apakah tidak ada orang kita yang berwisata ke sana? Oh banyak. Yang orang Indonesia yang berwisata ke Singapura saja itu per bulan menghabiskan uang 10 triliun di sana. Devisa besar buat Singapura. Siapa di sini yang pernah main ke Singapura? Orang Singapura biasa berwisata ke Indonesia, ke Cihampelas. Beli kaos di sana 20.000, diborong ke Singapura, di Singapura dijual 120.000. Orang Indonesia datang ke sana berwisata ke Singapura, weh dapat kaos I love Singapura, padahal itu buatan Cihampelas. Yang bodoh tuh siapa gitu? Ya, yang bodoh orang sana gitu ya, orang Wakanda. Tapi pertanyaan ironi saya yang kedua adalah, kenapa pendidikan kita adalah yang paling rendah padahal kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia? Pertanyaan yang ketiga ini juga terkait dengan pariwisata, terkait dengan mengunjungi. Pertanyaannya adalah gini. Penduduk dunia sekarang itu berapa? Ada yang tahu? 8 miliar, betul sekali. Anda dapat hadiah, kecupan manis. Coba ke sini. Enggak. Dia malah mau maju ke depan. Serem saya. Saya kan berharap tadi tuh yang ya sudahlah. Oke. 8 miliar penduduk manusia di seluruh dunia, setengahnya ngumpul di sini. Setengahnya itu ngumpul di Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara. Jadi kalau bumi itu bulat gede, lingkarin sedikit dari mulai Jepang sampai Jawa sampai Pakistan, itu setengah populasi dunia itu adanya di situ. Paling banyak. 1,4 miliar ada di Cina, 1,4 miliar ada di India, 300 juta ada di wilayah Indonesia dan Malaysia, Filipina ada 100 juta, Jepang ada 125 juta, pokoknya di sini setengah dari total populasi global. Nah, artinya apa? Artinya kalau siapapun yang buka usaha, buka lapak, dagang di wilayah ini, untungnya pasti gede banget. Karena konsumennya setengah dari populasi global. Dan yang lebih hebatnya lagi apa? Kalau dua wilayah yang sangat besar itu, yang setengah populasi dunia terbagi menjadi 2 bagian. Asia Timur, Asia Selatan, dengan komposisi penduduk yang kurang lebih sama. Itu dihubungkan oleh satu celah sempit yang disebut sebagai Selat Malaka. Dan Selat Malaka itu adalah selat yang sampai detik ini dilewati kapal-kapal paling banyak di seluruh dunia. Pelabuhan-pelabuhan paling sibuk di seluruh dunia itu ada di Selat Malaka. Karena selain menampung setengah populasi global, itu di situ diversifikasi kebutuhannya besar.
Orang Jepang bisa bikin mobil tapi nggak punya minyak bumi. Jadi mereka ngambil dari Arab. Arab lewat Selat Malaka ke Jepang. Orang Arab punya minyak bumi tapi nggak punya mobil. Ngambil dari Jepang, ngambil dari Cina lewat Selat Malaka. Karena perairan itu jauh lebih menguntungkan daripada jalur darat. Kalau misalkan kita kenal transportasi. Karena kalau lewat gunung, lewat daratan, itu mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudera bersama teman bertawulang, itu panjang banget. Iya kan? Lewat jalur laut, kita masuk kapal, tidur, bangun, sudah sampai. Karena itu jalur laut selalu menjadi jalur yang jauh lebih baik. Nah, jalur laut yang dimaksud, yang menghubungkan setengah populasi global, plus diversifikasi kebutuhan-kebutuhan di seluruh dunia, itu lewat satu Selat Malaka. Selat yang kita kuasai sekarang. Dengan potensi sebesar itu, Indonesia harusnya dikunjungi. Harusnya Indonesia buka lapak di situ. Jadi iklan. Harusnya Indonesia Shopee di situ gitu. Harusnya Indonesia tuh ngambil kesempatan emas di situ. Tapi yang terjadi apa? Enggak. Kita enggak ngapa-ngapain. Kita biarkan negara-negara lain untuk buka lapak di situ dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Kita gak ngapa-ngapain. Makanya saya heran ini sama warga negara Indonesia. Dari total penduduk sekitar 277 juta, masa gak ada yang bisa ngelihat potensi sebesar itu? Coba, tiga-tiganya yang tadi itu berkaitan dengan kunjungan. Tiga-tiganya itu berkaitan dengan pariwisata. Iya kan? Semuanya. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara Baraya semua di sini yang punya visi untuk bisa memanfaatkan tiga potensi yang tadi? Acungkan tangan. Satu, bahwa kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Dua, bahwa kita memiliki pulau-pulau yang paling beda, paling eksotis yang dibutuhkan oleh orang-orang untuk refreshing. Dan yang ketiga, kita ada di tengah-tengah setengah dari populasi global dengan diversifikasi kebutuhan yang membuat kita itu sebenarnya adalah wilayah yang paling strategis di dunia. Dengan potensi-potensi itu, siapa orang-orang yang berkecimpung di dunia pariwisata yang punya visi untuk ngambil kesempatan di situ? Acungkan tangan. Siapa yang punya visi, siapa yang punya rencana untuk bisa memanfaatkan itu? Cung. Ayo. Oi, ini potensi besar nih, triliunan duitnya. Kalau masuk jurusan pariwisata tapi nggak ngerti potensi pariwisatanya di mana, ya ngapain juga? Ayo, cung. Yang angkat tangan saya kasih permen. Oke lah, gini lah. Pertanyaannya saya kasih lebih mudah lagi. Saya punya duit. Kelihatan? Kurang beriman. Saya punya duit 5 triliun. Saya kasih pada siapapun yang bisa menggandakan uang itu dalam 10 tahun. Tapi bikin satu wahana pariwisata tertentu yang bisa memanfaatkan keunggulan Indonesia yang tadi itu. Mau bikin resort di pulau tertentu boleh, sok silahkan mau apa. Tapi saya minta ada satu orang saja di sini yang menunjukkan punya visi, punya rencana bagaimana memanfaatkan potensi besar Indonesia. Cung. Saya kasih nih 5 triliun. Nih, kelihatan. Ada? Tidak ada? Wah, Pak, kita harus pulang ini, Pak. Nah, ini masalah terbesarnya. Ternyata jawabannya sudah ketahuan di sini juga. Jawabannya apa? Potensi yang besar itu ternyata tidak kita sadari dan kita tidak memiliki dorongan untuk bisa mengeksekusi itu. Padahal itu besar. Jadi ibaratnya gini nih, di depan mata kita tuh ada peti yang kalau kita buka ada duit 7 triliun di situ dan itu gratis, free buat kita. Kita bebas ngapa-ngapain itu, nggak kena pajak, nggak akan kena begal, nggak kena apa-apa. Kita cukup buka peti itu. Masalahnya 277 juta penduduk Indonesia itu gak mau buka petinya.
negara mana di dunia ini yang potensi ekonominya sebesar Indonesia? Gak usah lihat sumber daya alam, lihat lokasinya aja, letaknya aja. Kalau misalkan ya, misal kita dagang minyak solar di Medan untuk kapal-kapal dagang. Di sana per hari itu ada kapal dagang, kapal yang bawa kontainer besar itu 200 kapal per hari. Itu kapalnya bukan yang lucu-lucu gitu, tapi yang Godzilla 3 biji muat di situ gitu. Setiap satu kapal itu membutuhkan berapa ribu galon minyak di situ. Kita dagang minyak di situ aja, kita udah bisa menggratiskan seluruh biaya pendidikan dari SD sampai universitas. Tapi kita nggak ngambil itu. Unik kan? Nah, maka kalau misalkan di sini ada orang-orang yang masuk jurusan pariwisata, kemudian masuk jurusan itu karena memang dia ingin berkarya, pahamilah potensi besar. Orang-orang yang di sini adalah calon-calon miliarder terbesar di dunia, karena kalian semua ada di wilayah dengan potensi ekonomi, potensi pariwisata terbesar di dunia. Itu bab 1 yang kita bahas. Itu ironinya, kenapa kita tidak mendapatkan itu. Ada yang mau ditanyakan dulu, kita jeda dulu atau langsung masuk ke yang kedua? Yuk. Pasti banyak yang pengen nanya kan? Enggak, Pak. Orang saya tadi yang nanya aja nggak ada yang ngacung, Pak. Ternyata pancingannya tidak berhasil. Serius nggak ada yang nanya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oh, kirain udah senyum-senyum ke saya mau nanya. Enggak jadi, Pak. Nggak jadi. Pas batuk, pas kena mic. Oke, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi itu adalah pertanyaan filosofis. Pertanyaan ironi itu sebenarnya termasuk pertanyaan filosofis. Jadi di dunia filsafat itu ada ahli filsafat dan ada filosof. Ahli filsafat itu biasanya berpikirnya rumit, kesana kesini, berbagai teori, berbagai filsafat sebelumnya dia pahami, dia coba, kemampuan diksinya juga luar biasa. Itu ahli filsafat. Filosof itu biasanya gak seperti itu. Filosof itu berpikirnya sangat simpel, sangat sederhana, tapi to the point. Poin-poin yang tadi itu adalah hasil dari sebuah refleksi filosofis kenapa Indonesia tidak bisa maju. Tapi kenapa Indonesia tidak bisa maju? Sekarang kita masuk ke bab kedua, katakanlah bab kedua. Kita masuk soal pariwisata Indonesia. Kenapa? Dari penduduk, dari wisatawan 2,5 juta setahun yang datang ke Indonesia, sekitar 2,1 jutanya itu ke Bali. Nah, sekarang ini kuis juga. Saya kasih hadiah buat yang bisa menjawab. Ini orang pariwisata, prodi pariwisata, ini wajib banget bisa jawab. Kenapa hanya Bali yang menjadi pusat pariwisata di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Cung. Jangan buktikan lagi kesalahan saya tadi itu. Bahwa kita ternyata tidak berinisiatif gitu. Cung, siapa yang tahu? Nah, itu dia. Akang silakan berdiri di situ, berteriak sekencangnya, sikut orang kanan kiri gitu. Boleh tolong mic-nya? Ini aja ini. Cek. Oh, udah. Mengapa masih lebih banyak orang yang berkunjung ke Bali? Itu karena mungkin budayanya yang masih kental dan sama keindahan alamnya yang masih bagus. Budayanya kental. Ya. Saya mikirnya aneh kalau soal kental itu ya. Kenapa ketawa? Oke, budayanya kental. Ya, sama itu kan tadi udah dijelasin sebelumnya. Orang-orang luar tuh lebih suka yang unik dan yang belum mereka ketahui gitu. Jadi itulah yang menarik dari Bali mungkin. Oke, silakan duduk. Saya hargai jawabannya. Tapi ada yang lain?
Oh, ya. Ini akang yang di sini nggak kelihatan sih. Ketutupan sama tiang. Ya, apa Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Niko Hasan. Jadi kalau menurut jawaban saya, mungkin karena di Bali ini yang saya lihat adalah satu wilayah di Indonesia yang mungkin kompeten gitu buat memfasilitasi pariwisata wisatawan luar. Mungkin itu menurut saya mah gitu. Jadi banyak orang-orang yang ke Bali. Banyak orang yang ke Bali karena di sana berkompeten. Iya, Untuk si dikunjungi. fasilitasnya gitu. Hah? Difasilitasi Fasilitasnya? sama negara Oh, gitu. Banyak Yang lebih resort, maju. banyak. Iya. Ya, oke. Oke, saya minta satu orang lagi aja. Terima kasih banyak. Iya. Pernah ke Bali? Kang, pernah ke Bali? Oh, belum. Oke. Enggak apa-apa. Saya juga belum pernah ke Papua Nugini. Oke, ada satu lagi jawaban. 3, 2, oke. Ya, silakan Teteh. Kalau kata saya kenapa Bali banyak dikunjungi, kan Bali itu punya pulau yang indah, terus laut yang bagus, terus masyarakatnya bisa memanfaatkan itu untuk berinovasi lebih lanjut lagi gitu Pak. Jadi mereka punya cara berpikir untuk berinovasi dari apa yang mereka punya, kekayaan alam yang mereka punya. Itu aja sih dari saya. Makasih. Oke, hatur nuhun. Oh, ada lagi minta. Oh, itu ternyata ada satu lagi. Terima kasih banyak Teteh. Pernah juga ke Bali? Oh, belum pernah. Belum. Juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pendapat yang lain berbeda dari saya, kelas balik terlebih dahulu sejak zaman penjajahan berdasarkan episode searching Guru barusan Gembul. ya. Episode Guru Gembul Berdasarkan Guru Gembul 480 alasan tragis di balik lebih populernya Bali. Disebabkan karena penjajahan bangsa Belanda yang brutal terhadap masyarakat Bali, menyebabkan Belanda ingin maaf. Demam panggung ya. Pengen nimpukin saya. Ingin membersihkan nama baiknya, maka pihak Belanda ingin mengekspos Bali sebagai pusat wisata di Indonesia. Karena di negara lain tidak punya pesona indahnya seperti matahari yang untuk berjemur. Sekian Pak. Nyontek ya? Iya Pak. Karena berbeda dari yang lain gitu. Oh gitu. Baik. Oke. Saya jadi penasaran ini. Tadi ternyata belum pernah ke Bali. Ada yang jadi saya tanya ya, siapa yang pernah ke Bali? Wah, tolong acungannya yang tinggi, Yang tinggi, Rexona murah tuh. Oh, sejumput orang itu saja ya? Sekelompok itu doang ya? Atau dari Bali memang? Oh enggak, bukan. Kapan pernah ke Balinya? Oh, waktu belum lahir. Pakai ini. Ini namanya Sylvie nih. Oh, coba ceritain Bali itu kayak gimana? Assalamualaikum, nama saya Sylvie dari Prodi Pariwisata Manajemen semester 3. Waktu saya ke Bali sih nggak sejelek sekarang ya. Menurut saya sekarang Bali itu lebih jelek karena banyak wisatawan yang kurang bertanggung jawab. Kalau misalkan dulu tuh Bali tuh masih rapi, pantai-pantainya tuh masih bersih. Kalau sekarang tuh jelek lah menurut saya ya Pak, karena banyak wisatawan dari luar yang kurang disiapin buang sampahnya di mana aja. Kalau dulu tuh masih bersih banget dan nggak macet. Kalau sekarang tuh Bali macet banget karena banyak wisatawan asing dan nggak terkontrol. Sering ke Bali ya? Enggak. Update banget. Oh enggak juga. Cuman ada teman di Bali yang suka update gitu. Jadi lihat keadaan Bali sekarang tuh kayak macet banget, apalagi di Canggu kan. Bali tuh jalannya kecil-kecil ya. Yeah. Jadi banyak wisatawan yang nyewa mobil dan motor dan itu tuh suka jadi bikin jalanan macet gitu, Pak. Oke, terima kasih atas semua jawabannya. Jawabannya semuanya menarik dan luar biasa. Tapi saya jelaskan begini.
Kalau kita ngobrolin soal pariwisata, kita ngobrolin soal Indonesia, maka referensi utama kita atau titik awal kita harus melangkah untuk menganalisis itu memang harus dari sana. Alasannya yang tadi itu, karena seandainya seluruh wisatawan di Indonesia dibandingkan dengan yang di Bali saja, maka yang di Bali itu jauh lebih banyak daripada gabungan dari wilayah-wilayah lain di Indonesia yang dikunjungi oleh para turis. Makanya kalau misalkan kita berbicara soal prodi pariwisata, kemudian kita berpikir tentang Indonesia, maka itu harus menjadi titik awal kita untuk melangkah, untuk menganalisis gitu. Nah, tadi ada beberapa jawaban misalkan bahwa kebudayaannya masih tertata, masih memelihara tradisi masa lalunya. Banyak di antara wilayah-wilayah di Indonesia yang masih mengikuti tradisi masa lalunya, tetapi tidak se-booming Bali. Banyak juga yang misalkan tadi ada yang mengatakan Bali itu pemandangannya indah banget. Bali itu sebanding dengan Jawa Barat. Siapapun yang pernah main ke Bali, kalau soal alam itu sebanding dengan Jawa Barat. Misalkan di sana ada tebing, dari bukit tiba-tiba ke depan udah jadi laut. Pantai selatan Jawa Barat juga seperti itu, kurang lebihnya. Misalkan begitu ya. Atau di sana sejuk, ada gunungnya. Di sini juga sejuk, ada gunungnya dan sebagainya. Kurang lebihnya sama. Tapi kalau misalkan mau memberikan penjelasan historisnya ada dalam contekan Akang yang tadi itu. Dia ternyata nyontek dari Guru Gembul. Jadi gini ceritanya, ini historisnya untuk bisa memahami masalahnya kenapa di sana menjadi populer. Dulu Bali itu wilayahnya sama seperti wilayah-wilayah lain di Nusantara. Tropis, indah, tapi banyak nyamuk. Dan nyamuk-nyamuk di Nusantara itu mematikan. Nyamuk di Indonesia itu saking mematikannya sampai bisa dipakai buat perang. Dan Indonesia pernah menang perang gara-gara dibantu sama nyamuk. Tahu perang Aceh? Waktu perang Aceh terjadi itu, dan itu menjadi salah satu perang paling traumatik bagi Belanda, itu ketika Belanda masuk, orang Acehnya mundur sengaja. Pas Belandanya menguasai wilayah kerajaan Aceh, orang Acehnya mengumpung di sekelilingnya. Dan yang dilakukan sama rakyat Aceh apa? Gak ngapa-ngapain, ngepung doang. Karena di situ sudah banyak nyamuk. Dan 150 dan 15.000 prajurit Belanda itu mati gara-gara nyamuk. Orang Aceh nggak ngapa-ngapain. Nah, di Bali juga kayak gitu. Di mana-mana di Indonesia itu kayak gitu. Hewan-hewannya eksotik tapi serem-serem. Nah, Bali sama seperti itu. Tapi ada kejadian. Kejadian itu terjadi pada tahun 1904. Belanda mengklaim Bali, mengatakan raja-raja Bali di sini tidak menghormati Belanda gara-gara hak tawan karang, sehingga mereka semua harus ditaklukkan. Maka kerajaan Bali satu demi satu itu diserang sama Belanda. Ada banyak kerajaan-kerajaan dari Bali, khususnya Klungkung, itu yang marah luar biasa ketika Belanda itu semakin kesini semakin congkak, dan pada akhirnya terjadi peperangan. Perang pertama Bali menang. Perang kedua Bali kalah karena Belanda mengumpulkan pasukan lebih banyak dari orang-orang pribumi Indonesia. Orang Ambon ditarik semuanya ke Bali untuk nyerang Bali. Orang Ambon tuh serem-serem. Kalau perang tuh serem-serem. Orang Ambon tuh, jadi orang Belanda tuh kalau mau ribut sama orang Indonesia, gak mau sama tentaranya sendiri, harus sama tentara orang pribumi, cuman dari suku-suku tertentu. Jadi Belanda tuh takut misalkan sama orang Dayak. Nah, gimana cara ngalahin orang Dayak? Pakai orang Makassar. Orang Makassar itu gak bisa ditaklukkan sama Belanda. Gimana cara naklukin orang Makassar? Lewat suku Bajo, lewat orang Bone. Nah, Makassar itu nanti bisa ditaklukkan. Gimana caranya? Bawa pasukan dari Jawa. Pasukan Jawa bawa pasukan dari Ambon. Gitu aja seterusnya orang Belanda tuh. Nah, orang Belanda bawa pasukan dari Ambon untuk melakukan serangan pada Bali. Bali akhirnya bisa dikalahkan dan tinggal sisa kerajaannya aja terkepung di sebuah benteng di tengah-tengah. Di situ orang-orang Bali kemudian bermusyawarah, kita tidak mungkin bisa menang. Di sana pasukan, di luar pasukan kuat sekali. Di sana bawa senjata yang besar-besar, bawa pasukan yang sangat profesional. Kita gak bisa mengalahkan mereka. Tapi kita juga gak bisa menyerah. Menang gak bisa, menyerah juga gak bisa. Jadi apa yang terjadi?
orang-orang Bali kemudian melakukan semacam ritual pakai baju putih semuanya. Kemudian semua di antara mereka, baik yang rajanya sampai yang dayangnya, baik permaisurinya sampai anak-anak kecil yang masih balita, itu semuanya dibekali oleh senjata-senjata yang bisa mereka gunakan, apapun itu. Dan ketika pintu gerbang terbuka, mereka semuanya berhamburan keluar menyerang barikade pasukan Belanda yang dilengkapi oleh meriam, dilengkapi oleh senapan dan sebagainya. Semuanya bersama-sama menyerang ke sana. Perang sampai penghabisan, tetes darah penghabisan. Itulah yang disebut sebagai perang puputan. Mereka gak bisa menang, tapi gak mungkin juga menyerah. Jadi apa yang dilakukan? Mereka melakukan serangan sampai tetes darah penghabisan. Dan ketika Belanda menghadapi itu, Belanda menang, tapi Belanda tidak bisa merayakan kemenangannya karena mereka trauma melihat perang itu. Karena mereka harus menembaki perempuan-perempuan misalkan yang udah kakinya patah masih tetap maju bawa keris. Ada anak-anak kecil nangis sama ibunya tapi lihat Belanda maju bawa keris. Jadi itu ngeri banget sama Belanda. Belanda tuh melihat penampakan yang benar-benar tidak bisa mereka lupakan. Dan yang lebih mengenaskannya lagi adalah bahwa perang itu disorot oleh orang-orang Eropa yang lain. Orang Inggris, orang Denmark, orang Amerika ngelihat ternyata Belanda berperang dengan cara sekeji ini. Kok anak kecil, kok perempuan, kok kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak memiliki daya masih dibantai juga pakai meriam. Nah, akhirnya Belanda itu pada waktu itu dihujat habis-habisan, dibully. Dia pokoknya mah dipermalukan sama negara-negara Eropa karena kata Inggris, "Oi Belanda, kita sama-sama penjajah. Tapi saya nggak pernah melakukan perbuatan sekeji seperti yang kamu lakukan." Belanda tuh malu pada waktu itu dan trauma terhadap kejadian itu. Dan perang puputan itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Karena bukan satu kerajaan di Bali itu, setidaknya ada 8 yang independen pada waktu itu. Nah, itu perang puputan sering kali terjadi sehingga apa? Orang Belanda kemudian untuk menutup rasa bersalahnya dan untuk menghilangkan bulian pada diri mereka, maka yang mereka lakukan adalah buka pariwisata Bali. Jadi orang-orang Eropa di seluruh orang-orang di seluruh Eropa sama orang Belanda diperkenalkan, kalau mau main ke daerah tropis, surga yang sangat indah, datanglah ke Bali. Sebenarnya ketika datang ke Bali, orang-orang Eropa kecewa. Karena Bali pada waktu itu tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk tempat wisata. Nyamuknya masih banyak. Wisatawan yang datang ke sana yang meninggal gara-gara nyamuk ternyata masih banyak juga. Nah, tapi Belanda terus-terusan mempropagandakan bahwa di sana bagus, di sana indah. Kenapa? Karena Belanda ingin menunjukkan bahwa di situ tidak terjadi apa-apa, di situ sudah damai, orang-orang Bali dengan kami itu sudah baik-baik saja, sudah tidak ada masalah. Begitu. Nah, kemudian pesan Belanda kepada orang-orang Bali itu adalah kalian jangan berubah. Karena yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa itu adalah sesuatu yang berbeda dari yang mereka alami di negaranya. Jadi orang Bali tetap berpakaian seperti itu, beragama seperti itu, melakukan ritual seperti itu, dengan rumah-rumah yang sama kurang lebih seperti itu. Dan jadilah Bali kemudian menjadi satu destinasi wisata yang sangat menonjol. Beda sama wilayah-wilayah lain di Nusantara yang ketika pada waktu itu berlomba-lomba untuk ikut-ikutan jadi Belanda. Seluruh wilayah di Indonesia itu kecuali Bali itu ikut-ikutan jadi Belanda. Contohnya apa? Bahkan istana negara yang sekarang itu katanya istana negara Republik Indonesia, tapi warisan Belanda, arsitektur Belanda. Itu Pak Rektor itu kuliahnya di UPI. UPI itu di sana ada isola, ada gedung di sana yang arsitekturnya sepenuhnya Belanda. Ketika kita bikin perumahan-perumahan di sini, bikinnya apa? Bukan bikin dari bahan-bahan tradisional Indonesia, tapi bikin dari bahan-bahan yang mirip atau yang sama dengan Belanda. Jadi kita itu ketika orang-orang luar datang ke Indonesia, apa yang berbeda dari Indonesia? Apa yang bisa kita temukan di sini yang tidak ditemukan di tempat lain? Ternyata sama aja.
Bahkan istananya, gedung DPR-nya, apanya, semuanya gak ada ciri khas Indonesianya. Kalau filosofis yang paling mendasar untuk berwisata itu yang tadi kita katakan, bahwa kita berwisata ke tempat di mana kita tidak menemukan sesuatu yang sama seperti yang biasa kita temukan, maka di Indonesia kita tidak memiliki alasan untuk datang. Ngapain kita datang ke Indonesia, semuanya sudah sama. Bali beda. Rumah-rumah Bali itu masih macopat, masih ya yang tradisionalnya masih banyak, dikelilingin sama yang dinding itu, terus ada gapuranya, ada wajah kalaknya di atas pintu gini, gitu yang gitu. Maaf, ya ada kalaknya di situ, kemudian rumahnya di tengah-tengah, kemudian di sini ada apa, di sini ada apa, di sini ada lumbung, ada apa, itu masih sama. Ya walaupun banyak juga pembangunan di sana, tapi orang-orang bule itu seneng kerasan tinggal di sana. Kemudian tari-tarian mereka dikembangkan, arsitektur mereka dikembangkan, filosofis mereka dikembangkan. Orang Belanda bilang, kamu jadilah seperti ini, jangan berubah. Terjadi perubahan, tapi perubahan itu tidak melenceng dari filosofisnya. Perubahan itu hanya ada pada manifestasinya, pada perwujudannya. Idenya tetap sama. Dari situlah kemudian Bali bisa mempertahankan statusnya sebagai tempat pariwisata paling hebat di Indonesia. Dilihat dari fasilitasnya, dilihat dari jumlah kunjungan pariwisatanya. Di sana, luar biasa. Nah, itu kalau misalkan kita ngelihat sekarang ini kan saya berbicara di depan orang-orang prodi pariwisata. Kenapa kita tidak mengulangi kesuksesan Bali? Kan filosofisnya kita udah nemu tuh. Bahwa orang berkunjung ke tempat yang dimana dia tidak nemukan wilayah itu sebelumnya atau biasanya. Itu Bali begitu. Nah, apakah filosofi yang sama terjadi di seluruh dunia? Terjadi sebagian besar di seluruh dunia ternyata seperti itu. Kecuali zaman setelah tahun 60-an beda, ada sedikit variasi yang lebih banyak, tapi tetap saja fokusnya gini. Di sini ada nggak yang pernah main ke luar negeri? Ars itu luar negeri ya? Bukan negeri kan ini ya, swasta ya? Berarti luar negeri. Ada yang pernah ke luar negeri? Nggak ada ya? Oke. Saya ceritain sedikit aja. Tempat negara mana yang dikunjungi wisatawan paling banyak di seluruh dunia? Ada yang tahu nggak? Negara mana yang dikunjungi oleh wisatawan paling banyak di seluruh dunia? Cung? Apa? Prancis, betul sekali. Prancis. Kenapa? Tahu kenapa Prancis paling banyak dikunjungi? Karena gimana ya? Oh, oke. Negara-negara yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia diantaranya adalah Prancis, betul sekali. Berapa banyak pengunjung atau wisatawan ke sana? Dalam 1 tahun mereka dikunjungi oleh orang yang lebih banyak daripada penduduknya sendiri. Banyak sekali. Lalu apa lagi? Turki. Lalu apa lagi? Meksiko. Lalu apa lagi? Yunani. Dan banyak sekali negara-negara yang paling banyak dikunjungi. Kalau Prancis, kalau misalkan dihitung dengan Indonesia wisatawan itu hanya 2,5 juta. Prancis itu setahun bisa sampai 85 juta orang datang ke sana. Nah, lalu apa yang jadi destinasi wisata di sana? Ternyata yang luar biasanya adalah di sana tidak ada tempat destinasi wisata khusus. Gak ada tempat wisatanya di sana tuh apa? Ternyata, nah ini masalah filosofis yang kedua. Wisata itu, tempat wisata itu sebenarnya bukan secara sengaja dibuat sebagai tempat wisata. Tempat wisata itu sebenarnya adalah akumulasi dari kebudayaan di wilayah itu. Ngerti nggak? Jadi maksudnya gini, apa yang dipelajari dari prodi pariwisata? Seharusnya semuanya yang mencakup manusia, psikologi dipelajari nggak? Iya dipelajari, karena apa? Karena ini terkait dengan keinginan manusia untuk berkunjung ke satu tempat. Psikologi, matematika, arsitektur itu harus dipelajari dalam prodi pariwisata. Kenapa? Ya karena itu semua terkait dengan pariwisata. Jadi pariwisata itu sebenarnya adalah akumulasi dari peradaban manusia. Jadi kalau misalkan baraya semuanya main ke Swiss gitu. Misal ya, di Swiss itu ada sebuah kota namanya Interlaken.
kotanya kecil, lucu, tapi diapit oleh kanan kirinya gunung, depan belakang danau. Di tengah-tengahnya sungai. Jadi danau, sungai, danau lagi yang lebih besar, di sana gunung, di sini gunung. Indahnya luar biasa. Di sana nggak ada tempat pariwisata, tapi orang-orang berkunjung ke sana. Karena apa? Karena walaupun bukan secara khusus dibuat sebagai pariwisata, jalan-jalannya besar, tempatnya sangat-sangat indah, tidak ada polusi sama sekali di sana. Tidak ada polusi suara. Di Swiss itu hening loh. Saking heningnya, kalau ada orang yang berisik itu bisa dipidanakan. Orang kalau nyalain kloset malam-malam itu di Swiss bisa dipidanakan. Karena harus hening. Di sana itu hening, yang kedengaran apa? Suara cicit burung, suara apa gitu ya. Nah di Interlaken tuh gitu, pas kita ngelihat ke atas ada orang-orang yang lagi terjun payung, ada yang apa, tapi itu sebenarnya bukan tempat wisata, itu kota biasa aja, tapi kotanya menjadi tempat pariwisata karena jauh lebih indah daripada pusat pariwisata yang sengaja dibuat di Indonesia. Kenapa? Karena yang tadi Bapak Rektor bilang, pas kita misalkan datang ke tempat pariwisata yang ada di Indonesia, sampah ada di mana-mana, tukang parkir tiba-tiba datang ke sana pas kita lagi ini. Terus misalkan kalau ada orang bule, harganya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan lain sebagainya. Kemudian udah kayak gitu, hi mister, pengen difoto bareng gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita itu berpikir pariwisata itu partikular, parsial, terpisah gitu. Jadi bikin tempat pariwisata yang indah, misalkan di situ ada kolam renangnya, di situ ada resortnya, udah di situ. Padahal kalau orang Eropa ngikutin kasus di Bali tadi itu, kan Bali itu bisa kayak gitu gara-gara ide Belanda. Kalian tetap sesuai dengan kalian seperti apa adanya, begitu. Nah di Belanda, di Eropa juga sama seperti itu, persis sama. Gak usah dibikin bahwa ini adalah khusus untuk pariwisata, enggak. Bahkan tempat atau monumen paling terkenal di Paris misalkan, apa Menara Eiffel. Itu khusus untuk pariwisata bukan? Bukan, itu bukan khusus pariwisata. Di situ ada laboratorium, di situ ada ilmuwan di situ numpuk di situ. Itu sekolahan, itu universitas, itu tempat belajar. Ada barnya, ada pariwisatanya, ada. Intinya tidak secara sengaja. Jadi apa? Itu pariwisata itu adalah akumulasi dari semua peradaban, kebersihannya mereka di sana, budayanya mereka di sana, teknologinya mereka di sana, apa-apanya mereka di sana, sehingga ketika orang berkunjung ke sana, mereka menemukan sesuatu yang berbeda dan kompleks. Bukan hanya mereka pengen dapat udara yang bersih datang ke sini, kalau pengen dapat misalkan danau yang bersih datang ke sini, enggak. Di sana semuanya sudah terjadi di sana. Bersih, ramah, baik. Ya memang rada bau orang-orangnya karena di sana mandinya jarang. Tapi di sana semuanya bersih, semuanya indah. Jalan dari Interlaken ke Lutherbrunnen itu bukan tempat wisata, tapi kalau main naik motor aja atau jalan kaki itu udah kayak sorga aja. Indah banget. Gunung, tebing, kanan kiri ada air terjun turun dari sini. Lembah itu dipenuhi oleh padang rumput yang luas, ada sapinya di situ yang jinak, yang kelinting-kelinting, yang kayak gitu. Sepi, jadi sapi 10 meter, 20 meter, suara kelinting ininya masih kedengeran gitu. Dari Lutherbrunnen pindah ke Grindelwald, itu ya ampun indah banget. Padahal itu tidak didesain untuk pariwisata. Tapi banyak orang yang datang ke sana karena apa? Ya karena bukan tempat pariwisata pun di sana udah indah. Nah, jadi yang ingin saya tekankan adalah kenapa orang Indonesia sekarang susah sekali untuk mendapatkan potensi besar dari yang 3 tadi itu. Kenapa tidak banyak orang yang berkunjung ke sini? Karena akumulasi peradaban kita tidak mendorong kita atau tidak mendukung kita untuk menjadi seperti itu. Saya nanya kepada mahasiswa prodi pariwisata tentang pariwisata, senyap semuanya. Lah pendidikannya bagaimana? Saya keluar dari tempat prodi pariwisata, parkir motor, loh kok ada sampahnya di sini? Kemudian saya keluar ke sana, ada mang-mang yang di pinggir jalan itu masak jajanan itu ternyata tidak sehat dan sebagainya. Nah itulah akumulasi dari peradaban kita. Kita nggak usah jauh-jauh, kita muter di sekitar sini, ternyata akumulasi peradaban kita tidak mendukung kita untuk menjadi pusat pariwisata dunia. Padahal kita punya potensi paling besar untuk itu.
Nah, makanya karena apa? Secara filosofis kita berpikir partikular, parsial. Ketika kita berpikir pariwisata, kita berpikir tempat mana yang indah, kita bikin resort di situ. Bukan. Pariwisata itu di mana kita dipijak di situ, kita perbagus semua peradaban di situ, kemudian kita ambil manfaatnya. Kalau misalkan kita lihat Bandung, kota Bandung, itu dihias, ditata sedemikian rupa sama Kang Emil dulu jadi bagus itu. Ternyata mirip-mirip Belanda. Kota tua, ya udah kota tua gak apa-apa, biar mirip-mirip Belanda kayak zaman penjajahan dulu itu. Tapi kenapa kita misalkan gak berpikir bahwa kita harus untuk datang ke Indonesia, kita harus datang ke TMII, Taman Mini, di mana di situ rumah-rumah tradisional dipajang di situ. Kenapa cuma dipajang? Kenapa enggak misalkan kantor wali kota Bandung itu rumahnya rumah adat Jawa Barat? Kenapa enggak kayak gitu? Kenapa kantor wali kota Riau bentuknya kenapa enggak rumah panggung yang besar itu? Kan secara filosofis rumah itu sesuai dengan iklim. Sekarang kita ada di daerah banjir tapi rumahnya nempel ke lantai, kan nggak nyambung. Kenapa nggak menggunakan filosofi orang zaman dulu? Kenapa nggak kita tampil apa adanya seperti seharusnya kita? Kenapa kita nggak orisinil? Kenapa kita nyontek orang-orang luar? Kita masukin sesuatu yang acak dan nggak nyambung gitu. Kita parsial, kita sepotong-sepotong. Makanya kalau mau jadi pusat pariwisata, berpikirlah secara visioner bahwa kita punya potensi besar untuk itu dan kita harus jalankan, tapi bukan sepotong-sepotong, tapi secara keseluruhan. Dan di sini saya pengen nutup ini. Saya katakan tadi apa? Saya katakan bahwa orang-orang di sini saya percaya banget. Saya bukan mendoakan, ya tentu saja saya mendoakan, tapi saya bukan mendoakan di sini. Saya percaya bahwa di sini, di antara orang-orang yang lagi ngeliatin atau ngedengerin saya, pasti akan ada orang-orang besar di masa depan yang sukses, yang punya duit miliaran, yang sampai dia nggak tahu cara ngitung duitnya sendiri saking banyaknya, yang dia diundang kemana-mana sebagai pembicara, yang dia bisa menjadi motivator bagi orang-orang, dan yang paling penting, yang dia bermanfaat untuk orang-orang. Saya percaya ada orang-orang di sini yang seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita ada di depan sebuah harta karun yang tinggal kita buka. Makanya siapapun di sini yang ngomongin soal pariwisata, kita bikin permainan yang tadi itu. Bikin permainan, seandainya saya punya duit 5 triliun, saya akan gunakan untuk apa? Sehingga akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa di kemudian hari, sekaligus mengangkat citra pariwisata di Indonesia. Kalau sekarang Baraya semua di sini tidak punya visi, tidak punya rencana untuk itu, mulai dari sekarang bikin rencana itu. Karena saya yakin orang-orang yang punya rencana itulah yang di masa depan akan sukses. Sekian saja. Kita tepuk tangan dulu. Nah, tadi ya kalimat terakhirnya Pak Guru ada kata kunci tuh, rencana ya. Itu inline dengan tulisan yang di atas, focus on your dream ya. Jadi itu penting, Pak Guru udah bilang ya, dan banyak orang hebat juga punya rencana yang disiapkan gitu ya. Oke, sekarang boleh masuk sesi tanya jawab sambil, boleh dong Pak. Ada ini juga, buah juga, mangga. Oke. Sambil menikmati kue-kuenya, saya akan mengundang beberapa pertanyaan gitu ya. 1, 2, 3, cung katanya kan, kata Pak Guru, ayo cung dong. Billy, terus sorry lupa namanya, Aleta ya. Sorry agak budak ya, pokoknya itu. Ya, oke, satu persatu. Billy dulu, Bill. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, Pak Guru Gembul. Nama saya Billy Ditya Priyandika dari program studi D3 Perhotelan semester 3. Mengenai tema kegiatan hari ini, sudut pandang filsafat terhadap pariwisata di Indonesia, yaitu filosofi mendasari mengenai dunia pariwisata berkelanjutan. Untuk pertanyaannya, mencakup dengan tema kegiatan,
filsafat lebih banyak membahas tentang ilmu pengetahuan. Mungkin semua orang sudah tahu kalau filsafat itu lebih membahas tentang ilmu pengetahuan. Tapi apakah filsafat di pariwisata itu harus ada? Lalu apa saja tinjauan yang sudah dilakukan dalam sudut pandang filsafat sehingga terbentuknya indikator keberhasilan dalam pembangunan pariwisata keberlanjutan? Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Guru, bisa Langsung ya? Langsung aja. Ya, cek. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi gini, filsafat itu, saya mulai dari hal yang lebih aktual lah, gini. Filsafat itu sekarang sekarat di seluruh dunia. Filsafat itu sekarang sekarat. Filosof-filosof banyak yang hanya jago dalam berkata-kata, tapi tidak bisa membangun apapun. Karena apa? Karena filsafat semakin kesini itu semakin melangit, semakin tidak dipahami. Jadi saya ingin sampaikan ini agak panjang penjelasan filsafatnya. Jadi kemarin itu ada sebuah perdebatan filsafat di Eropa. Ada seorang filosof kontinental, dia menjelaskan bahwa filsafat itu begini. Kemudian yang lain mengatakan, waduh ini filsafat yang paling sulit, filsafat yang paling susah untuk dipahami. Terus dia katakan, ya memang filsafat saya itu adalah yang paling susah dipahami. Mungkin kata kuncinya kalau menggunakan pendekatan linguistik itu menjadi lebih baik. Kata si filosof yang dimaksud tadi itu. Nah, disitulah kematian filsafat. Disitulah sekaratnya filsafat. Karena apa? Karena filsafat sekarang itu dipersepsikan sebagai sesuatu yang susah, sesuatu yang rumit, sesuatu yang elitis. Padahal filsafat itu pada dasarnya itu adalah cinta terhadap kebijaksanaan, cinta terhadap kebajikan. Jadi maksudnya filsafat zaman dulu itulah yang memunculkan demokrasi, yang memunculkan sosialisme, dan pada dasarnya memunculkan seluruh ilmu pengetahuan, termasuk memunculkan prodi pariwisata. Itu sebenarnya filsafat itu begitu. Karena apa? Karena membumi. Nah, sekarang filsafat itu malah dicari hal-hal yang susah-susah. Kemudian diperdebatkan dengan diksi-diksi yang aneh-aneh gitu. Makanya saya di awal tadi itu mengingatkan ada perbedaan antara filosof dengan ahli filsafat. Ahli filsafat itu berpikir rumit, sedangkan filosof itu berpikir tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, kemudian dia memecahkannya. Nah, jadi pendekatan filsafat dari tadi itu sebenarnya kita berbicara tentang pendekatan filsafat. Tentang kenapa. Jadi gini nih, berfilsafat itu artinya adalah berpikir mendalam dan bebas, tanpa tendensi. Termasuk juga kalau bisa tanpa emosi. Itu berpikir filsafat itu begitu. Tanpa tendensi, tanpa ini. Jadi dimulai dari sebuah pertanyaan dan kita ajukan jawabannya. Itulah yang dimaksud dengan berpikir filsafat. Ada nggak di sini yang tahu apa yang dimaksud dengan berpikir? Pernah berpikir? Pernah berpikir? Pernah. Oke, apa yang dimaksud dengan berpikir? Hah? Ayo, berpikir. Berpikir apa yang dimaksud dengan berpikir? Nah, filsafat itu sebenarnya alat bantunya itu adalah logika, dan logika itu dimulai biasanya dari definisi. Tidak selalu, tapi biasanya dimulai dari definisi. Jadi kita harus mendefinisikan segala sesuatu yang walaupun kita sudah memahaminya. Nah, berpikir itu kita sudah paham sebenarnya, bahkan kita berpikir setiap hari. Tapi apa yang dimaksud dengan berpikir? Nah, ini kita harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan berpikir untuk mendemonstrasikan ide kita kepada pihak lain. Padahal kita sendiri sebenarnya sudah paham. Nah, jadi itulah yang berbeda, yang membedakan antara filosof dengan ahli filsafat yang tadi itu. Yang ahli filsafat itu kita harus bisa mendemonstrasikan ide-ide kita, sedangkan berpikir filosofis itu sebenarnya kita berpikir filosofis dari awal. Ya udah, saya jelasin. Yang dimaksud dengan berpikir itu apa? Proses tanya jawab di dalam otak atau dalam benak, atau upaya untuk menghubungkan informasi-informasi yang sudah diketahui sebelumnya dalam otak. Itulah yang namanya berpikir. Jadi misalkan yang definisi yang pertama, tanya jawab dalam otak. Tanya jawab yang tadi itu kita sudah ajukan sebenarnya.
Kenapa pariwisata di Indonesia itu mandek padahal kita adalah negara dengan potensi pariwisata terbesar di dunia. Kan gitu, berpikirnya itu seperti itu. Nah, dari situ kita kemudian mengajukan beberapa teori, beberapa hipotesis, beberapa alasan. Jadi, nih, kalau kita mikirin soal berpikir filsafat, jangan dulu kita mencari bagaimana cara kita menjelaskan filsafat kepada pihak lain. Jangan berpikir dulu tentang apa yang dimaksud dengan berpikir, tapi kita harus mengalami dulu, kita harus berpikir gitu. Nah, makanya saya dari tadi tuh ngomong berfilsafat itu langsung cung, siapa yang punya visi? Orang di sini semuanya adalah prodi pariwisata. Kita dihadapkan pada potensi besar pariwisata. Lalu apa visinya? Itu pertanyaan filosofis sebenarnya. Bukan pertanyaan filsafat yang harus didemonstrasikan pada pihak lain, tapi pertanyaan refleksi. Kita bisa apa? Karena apa? Karena kita kuliah di sini, kita punya potensi besar di sana, kita punya potensi untuk memberikan kemanfaatan kepada sebesar mungkin umat manusia, dan kita dapat keuntungan besar di sana. Jadi sebenarnya filsafat itu pengen saya buat ke arah yang lebih membumi gitu ya. Makanya yang saya tekankan tadi itu, please setelah pertemuan ini kalian semua harus punya rencana. Jadi rumusnya gini nih, kalian itu dikasih rejeki hanya setelah kalian punya mimpi. Kalau kalian punya duit duluan atau rejeki duluan sebelum kalian punya mimpi, maka duit itu hilang. Gini nih, misal ya, kalian tiba-tiba menang lotre, anggaplah ya, terus punya duit 1 miliar. Apa yang akan terjadi dengan duit 1 miliar itu? Para ilmuwan mengambil sebuah kesimpulan bahwa uang itu akan habis tanpa sisa dalam 2 tahun. Setelah itu baraya semua di sini akan hidup sama seperti sebelum punya duit 1 miliar. Mau dikasih duit atau ginilah. Dulu sebenarnya ada sebuah pertanyaan. Seandainya orang di seluruh dunia itu harta kekayaannya dibagi rata, bisa nggak? Ya bisa aja, anggaplah bisa. Setiap orang itu akan dapat sekitar 4 miliar. Seorang. Tapi dalam waktu 5 tahun, uang itu akan kembali berkumpul, berakumulasi pada orang-orang terkaya yang sekarang ada, dan kalian semua jadi miskin lagi, sama. Karena apa? Karena yang paling penting itu sebenarnya bukan kepemilikan uang itu, tetapi kita bisa mengelolanya atau tidak. Nah, bisa atau tidak mengelola itu dimulai dari kita punya rencana, kita punya visi. Jadi punya dulu visi, baru nanti duit akan datang. Punya dulu, kalau saya sekarang punya duit 5 triliun, saya akan pakai di sini, sehingga uang akan balik modal segini. Kalau sudah punya itu, nanti baru dapat duitnya. Itu pasti. Karena apa? Kalau kata orang Islam, Tuhan itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Kita berprasangka dulu, baru seperti itu kejadiannya. Nah, tapi kalau tidak berprasangka dulu, kita tidak berimajinasi dulu, tidak berencana dulu, nanti kalaupun kita punya duit segitu, gak akan ngaruh, langsung hilang lagi. Makanya sekarang saya tanya, nah, kepada Kang yang di sana itu, nah bukan, ke teteh yang di sini. Teh, kalau punya duit 1 triliun mau dipakai buat apa? Ya usaha apa? Gak punya visi, gak punya visi. Oke, teteh yang di sini. Kalau diberikan kesempatan untuk besok menikah, menikahnya di mana? Ya gedung mana? Apa? Gedung pernikahan? Oh, di hotel mana? Iya. Oke. Biasakan untuk punya visi. Saya dulu waktu kuliah, seumuran kalian, saya sudah punya visi. Usia 24 tahun, saya sudah punya sekolah. Itu visi saya. Berhasil. Tapi 25 tahun. Molor setahun, gak apa-apa. Walaupun molor setahun, karena setidaknya saya punya sekolah. Kalau saya tidak merencanakan itu, tidak akan terjadi. Iya kan? Jadi mulailah dari visi. Makanya beres dari sini, saya pengen semuanya ada bekas.
bukan cuma ngundang saya terus ketawa-ketawa, memperhatikan dengan ini, ketawa lagi dan sebagainya, bukan. Tapi kalian pulang ke rumah punya visi. Karena kesuksesan itu untuk kalian sendiri. Oke? Tepuk tangan dulu dong. Oke ya, inget-inget tuh poinnya. Berani bermimpi, punya visi. Kalau bisa tuliskan, gambarkan. Semakin jelas mimpi kalian, itu akan semakin bisa dilaksanakan atau bisa semakin terjadi, gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan kedua, ada dari penanya kedua. Nah, udah pegang mic-nya kan? Boleh dong sebutin namanya dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mareta dari Prodi Manajemen Pariwisata semester 3. Nah, pertanyaan saya mungkin di sini juga pertanyaan yang sama seperti teman-teman saya yang lain. Pertanyaannya simple, tapi kadang kita suka bingung untuk merealisasikannya. Pertanyaannya itu langkah awal apa, langkah dasar yang harus kita lakukan untuk merealisasikan pariwisata Indonesia menjadi lebih baik setelah kita memiliki visi tersebut. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Setelah maaf. Nih saya agak batuk ini. Sejak ketemu sama Bapak ini batuk terus. Enggak Pak, bercanda saya Pak. Oke, setelah kita punya visi, apa yang harus kita lakukan? Ya melaksanakan visi itu. Jadi maksudnya gimana? Visi itu gini nih. Visi itu adalah tujuan. Jadi salah satu masalah terbesar bagi anak-anak di Indonesia itu adalah mereka selalu kerja di tempat yang tidak sesuai dengan prodinya. Ngalamin nggak? Atau ngeliatin nggak? Merhatiin nggak? Ada orang kuliah di mana, kerjanya di ono gitu, bener kan? Ada lulusan SMA, kerjanya di Indomaret jadi kasir gitu, kan gak nyambung. Karena untuk bisa ngurus kasir itu pelajaran SD cukup, iya kan? Gak akan ditanya Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa, jadi kasir. Tapi harus SMA, jadi itu di situ juga nggak nyambung sebenarnya. Nah, kenapa? Karena sistem pendidikan kita nggak punya visi. Dan kenapa? Karena kita sejak kecil gak punya visi. Kalau misalkan ditanya cita-cita kita apa, kita gak punya visi. Cita-cita kita biasanya jadi dokter atau pilot, karena disuruh sama orang tua begitu. Tapi kita gak seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau maju, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya visi. Visi itu apa? Misalkan dalam jangka waktu 10 tahun dari sekarang, saya sudah punya modal atau saya sudah punya aset 1 miliar. Itu misalkan visinya. Nah, visi itu meniscayakan kemunculan misi dan memunculkan program kerja. Itu pasti. Kalau saya sekarang punya visi, dalam 10 tahun ke depan saya punya aset 1 miliar rupiah. Maka apa yang harus saya lakukan untuk mencapai itu? Bisa nggak? Berarti tahun pertama saya harus punya usaha. Usahanya apa? Nah, visi itu kan gitu. Usahanya adalah saya mau dagang bakso. Misalkan tahun pertama saya punya 1 gerobak bakso. Tahun kedua gerobak baksonya jadi 2 kali lipat. Dan saya kemudian minta ada pekerja untuk saya. Tahun ketiga saya punya 4 gerobak bakso. Tahun kelima saya punya restoran bakso. Tahun ke-6 saya buka cabang restorannya. Tahun ke-10 saya punya aset 1 miliar toko bakso, 4 outlet misalkan. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah misinya. Lalu program kerjanya, untuk bisa membuat bakso, apa yang saya harus lakukan? Saya berarti harus masuk ke kuliahan jurusan perbaksoan. Perbaksoan teh apa sih itu teh? Kuliner, tata boga.
Nah, kalau sudah saya masuk ke situ, kemudian saya akan mendapatkan ilmu yang cukup untuk jualan bakso. Setelah itu, sebelum lulus, sebelum skripsi, sebelum disidang, saya keluar dulu. Saya DO dulu. Karena saya sudah mendapatkan ilmunya, kemudian saya mulai dagang. Karena kalau kuliah itu, semakin lama kuliah, semakin habis waktu untuk beraksi. Jadi jangan dulu semuanya ya. Pak Rektor masih dengerin gak saya? Bercanda itu mah. Tapi intinya adalah kalau punya visi pasti punya misi. Itu niscaya, itu pasti. Kalau punya misi maka pasti punya program kerja yang tadi itu. Berarti saya harus masuk ke prodi, saya harus jadi ngerti soal proses membuat bakso. Saya harus ngerti bagaimana cara memasarkannya. Gitu kan? Nah, udah ngerti soal bikin bakso resepnya dan bagaimana cara memasarkannya, maka lakukan eksekusi. Sederhana sebenarnya seperti itu. Nah, yang kita lakukan selama ini itu kebalik. Saya di masa depan pengen punya apa ya? Ya pokoknya saya masa depan pengen membahagiakan orang tua. Gitu kan? Sejak kecil kita nggak gagal untuk bikin misi, padahal misi itu abstraksi. Misi itu ngarang, gratis, dan tidak terbatas. Misi kita adalah membantu Thanos menghancurkan setengah populasi global. Ya kalau misi makan ngarang aja bisa kan, bebas. Tapi nanti kayak visi mah bebas. Kalau sudah misi apa itu semakin kesini semakin konkret. Tapi nah pertanyaannya yang tadi, kalau sudah punya visi apa? Visi itu meniscayakan adanya misi. Nanti langsung eksekusi dalam program kerja. Gitu. Siapa di sini yang sudah punya usaha sendiri? Oh ada, Akang apa usahanya? Oh di bidang kuliner, jualan bakso tadi itu. Oh bandeng isi kepiting. Oh. Oh kejam ya. Gimana kalau Akang kena karma gitu, Akang terus digituin gitu sama bandeng. Oke, nah. Oke, Akang berarti sekarang sudah punya bisnis kuliner. Saya tanya Kang, dalam waktu 2 tahun ke depan, omset Akang harus punya berapa? Nah, misi itu begitu. Boleh, Akang harus punya omset sekian, baru nanti apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan misi itu. Kemudian dari sekarang, Akang eksekusi proses ke sana. Kalaupun nanti di tengah jalan gagal, ada banyak potensi untuk gagal. Ada banyak sekali, tapi kegagalan itu tidak akan jauh dari keberhasilan. Coba bayangkan gini, saya misalkan ya, saya punya misi bahwa di masa depan saya akan jadi presiden. Itu visi saya jadi presiden, misal ya. Nah, kalau sudah pengen jadi presiden, maka misi dan program kerja saya akan mengarahkan saya misalkan kuliah di FISIP. Misal, terus saya belajar masuk partai politik dan sebagainya. Benar kan? Jadi kalaupun nanti saya gagal jadi presiden, setidaknya mungkin saya jadi menteri. Atau jadi anggota DPR. Karena apa? Karena arahnya ke sana. Walaupun gagal di tengah jalan, kita sudah ada di track yang sama. Jadi biasakan untuk punya misi, visi. Jadi apa pertama yang harus dilakukan setelah punya visi itu? Gak usah ngelakuin apapun, karena otomatis niscaya setelah kita memiliki visi, kita punya misi dan program kerja. Nuhun. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum mengundang pertanyaan yang ketiga, tadi kan kawan kita satu tuh udah punya usaha juga ya, dan sudah merencanakan dan melaksanakan. Nah, ada nggak dari antara kalian yang juga sudah punya rencana merencanakan hidup kalian sendiri? Boleh di-share nggak? Ada yang mau sharing? Cung, sebelum makanan saya habis. Padahal saya lagi mengulur waktu, memberi kesempatan Pak Guru untuk menambah lagi buahnya Pak. Ayo dong, kalian kan bertanggung jawab terhadap hidup kalian sendiri loh. Nah, silahkan, punten mic-nya yang tadi di sana boleh digeser ke sana. Nah, silakan. Atau sambil berdiri dong supaya Pak Guru bisa lihat ke tengah sini boleh. Geser sini Kak. Ke mana? Sini. Biar kelihatan dari Pak Guru. Ini kan kehalang sama tiang kan?
Geser lagi ke tengah. Geser lagi. Kurang bergeser. Terus sana lagi, tengah dong. Ini Pak, di sini. Waduh, Di sini. ternyata Pak Guru ini tebak-tebakan nih. Ayo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kori Heronisa. Apa? Visi hidup saya. Kok malah mendesah? Untuk kedepannya mau jadi ibu rumah tangga aja. Ya, mendidik anak. Oh, udah punya calon? Belum, belum. masih cari. Sok, siapa yang mau? Bapak istrinya masih satu, Pak. Oke. Udah. Terus, udah? Itu bukan misi. Apalagi, Bu? Udah itu aja. Oke, tetap berdiri di situ ya. Iya. Saya ingin menjelaskan visi itu apa, misi itu apa. Karena gini nih. Gini ya. Melakukan aktivitas seksual dan bereproduksi dan punya anak dan ngurusnya itu bukan manusiawi. Karena hewan pun bisa. Betul ya? Yang membedakannya antara manusia dengan hewan itu adalah tanggung jawab setelah itu. Yaitu apa? Bukan reproduksi terus punya anak, terus ngasuh anak, bukan. Tapi bagaimana cara ngasuh anak. Jadi no smoking tidak ada masalah kalau mau jadi ibu rumah tangga. Itu misi yang baik. Tapi jadi ibu rumah tangga itu adalah nanti anak saya jadi gimana, suami saya jadi gimana. Nah, itu baru misi. Misalkan kalau saya akan jadi ibu rumah tangga yang baik sampai suami saya itu jadi orang yang sukses dan bisa memberi kemanfaatan buat orang lain. Misalkan di bidang apa? Di bidang pariwisata misalkan. Atau misi saya itu adalah saya akan mendidik anak-anak saya yang jumlahnya 18, yang semuanya akan menjadi profesor dan sebagainya. Itu baru manusiawi. Oke, lanjut. Nanya misinya malah ke temennya ya. Itu misi temennya berarti itu. Berarti nanti suaminya juga jangan-jangan suami temennya itu. Enggak. Apa tuh sok? Ya udah, gak usah dipaksain. Karena yang saya bilang tadi itu kita nggak harus menjawabnya sekarang. Itu nanti kaget dan terburu-buru dan ngacak. Tapi anggaplah ini jejak pertemuan kita. Nanti setelah pergi kabur kemana-mana, kita tetapkan bahwa kita punya rencana masa depan. Gitu aja ya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kapan kita. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan. Silakan, mangga. Punten mic-nya bisa digeser ke sana sedikit. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa dari Prodi Manajemen Pariwisata MP3A. Mau nanya untuk Guru Gembul tentang tadi pariwisata itu kan kita harus memperhatikan peradaban sekeliling kita. Nah, kayak tadi contohnya tukang dagang yang goreng di pinggir jalan itu kan masuknya SDM ya. Nah, kita kalau orang Indonesia itu kan pendidikannya masih kurang ya Pak. Cara kita merubah mindset orang-orang Indonesia biar bisa memajukan pariwisata sehingga menimbulkan visi misi di dalam dirinya itu gimana Pak? Gitu. Jangan rubah mereka. Kenapa jangan merubah mereka? Karena gini nih ya,
Ini cara orang kapitalis berpikir begini. Jadi ini filosofisnya orang kapitalis. Kita tuh dihidupi oleh orang-orang bodoh yang tidak mampu. Rumusnya. Jadi gini nih. Cristiano Ronaldo sekarang dapat gaji 10 miliar per hari dari klub Arab. Tahu ya? Kenapa digajinya gede banget? Karena sponsorshipnya gede banget. Karena klubnya juga gede di Arab dan sebagainya. Kenapa klubnya gede dan kenapa banyak sponsor ke situ? Karena banyak orang yang hobi main bola, banyak orang yang hobi nonton bola, begitu kan? Siapa orang yang hobi nonton bola? Orang yang pengen main bola tapi susah mencapai puncak sebagai pemain bola. Makanya dia hanya jadi penonton. Ngerti kan? Jadi sebenarnya aset tertinggi dari para kapitalis atau aset tertinggi atau potensi kita sebenarnya adalah dari orang-orang yang tidak bisa melakukannya. Ada lukisan Pablo Picasso, mahal banget, 1,2 triliun misalkan. Kenapa bisa mahal? Karena ada orang yang gemar lukisan tapi nggak bisa ngelukis sebagus itu. Di sini saya punya robot-robotan transformer. Robot bisa jadi mobil, mobil bisa jadi robot. Saya membeli itu. Kenapa? Karena saya pengen bisa membuatnya, tapi saya nggak bisa. Makanya saya membelinya. Jadi ketidakmampuan, ketidakbisaan itu adalah basic awal dari pendapatan seseorang. Jadi ketika kita misalkan melihat teman-teman kita, bangsa Indonesia misalkan tidak bersih, tidak mampu, tidak apa dan sebagainya, justru disitulah kita akan berpotensi menjadi pahlawan besar di masa depan. Ingat, tidak ada seorang pun pahlawan yang muncul dari sebuah bangsa yang sudah mapan. Pahlawan itu muncul dari gejolak. Kenapa? Karena muncul dari ketidakmampuan. Gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan kita melihat bahwa kita mau membangun pariwisata, tapi pariwisata adalah akumulasi peradaban, sedangkan peradaban yang kita lihat sekarang ini rendah, misalkan seperti itu. Jangan dulu berpikir untuk mengubah masyarakat, karena kita nggak bisa mengubah masyarakat. Yang paling mungkin bisa kita ubah itu siapa? Diri kita sendiri. Setelah kita mampu mengubah diri kita sendiri, baru kita mengubah pihak lain. Nah, ubah diri sendiri, jangan orientasinya orang lain dulu, jangan. Potensinya itu yang paling mungkin bisa kita rubah itu adalah diri kita sendiri. Kita melihat misalkan ada orang-orang yang dagang di pinggir jalan. Kita tanya kepada mereka, "Pak, kenapa dagang di sini?" Ya, kita cuman mampu bisa seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya potensi besar. Potensi besar agar kita bisa mengangkat harkat martabat mereka, sekaligus juga mengangkat pariwisata dan tetap membuat mereka menjadi seperti itu. Ada banyak tempat pariwisata di Indonesia yang justru malah laku gara-gara jajanan pasar di pinggir jalan. Betul kan? Itu dikelola. Atau contoh yang paling sederhananya ginilah. Baraya, pernah main ke pasar tradisional? Pernah kan? Pernah main ke pasar swalayan? Pernah. Kenapa pasar tradisional dianggap kumuh? Kenapa pasar tradisional tidak bisa mengimbangi pasar modern misalkan? Ya karena orang-orangnya nggak mau. Kalau misalkan orang-orang yang di pasar tradisional itu mau, itu sebenarnya mereka bisa mengungguli, bukan menyaingi, mengungguli pasar modern. Kenapa? Karena harga jual di sana jauh lebih murah. Tapi untuk masuk ke sana jalan ledok, banyak preman, gelap, banyak lalat, terus bararau, kucing di pojokan gitu kan. Bisa nggak itu misalkan satu penghuni, satu pedagang pasar semuanya di situ berinisiatif untuk yuk kita bebersih ini. Kalau dibersihkan itu sama bersihnya dengan swalayan sebenarnya. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Lihat nggak yang suka dagang di pasar, dagang sayur di pasar tradisional. Kol dikupas-kupas, buang ke depannya. Iya kan? Jadi jeblok di depan teh. Udah itu mereka bayar Rp2.000 untuk siapa? Untuk para petugas kebersihan. Jadi mereka rela berkotor-kotoran demi bayar uang 2.000. Logis gak sih? Logis gak? Mereka rela berkotor-kotoran buang sampah di situ asal mereka membayar Rp2.000 uang kebersihan. Nah, orang yang seperti itu bisa nggak kita ubah?
Susah untuk mengubahnya. Yang paling mungkin, logika yang tadi itu, kitalah yang mengubah diri sendiri, ubah masalah besar itu jadi potensi untuk diri kita sendiri. Yaitu apa? Orang-orang yang tukang ngupasin yang di jalan, yang di pasar-pasar itu, yang tukang cengek cabai apa itu, buang aja ke depan jongkoknya dan akhirnya berantakan itu, ya udah, kita datang ke dia, Pak, setiap pagi saya ambilin sampah-sampah dari Bapak. Ambilin aja sampah-sampah dari Bapak semuanya, berkarung-karung, kemudian kita ubah jadi pelet ikan, kita ubah jadi makanan ternak, kita jual. Jadi kita untung besar dari situ. Coba, pasar yang terdekat dari sini, pasar Kiara Condong, itu 2 truk sehari sampahnya itu. Jadi itu sekitar 8 ton sehari. 8 ton dibuangnya kemana? Dibuang ke Bandung, Kabupaten Bandung. Dan pemerintah kita itu bayar 12 miliar per tahun ke Kabupaten Bandung karena izin buang sampah di sana. Coba kalau ada nggak orang-orang di sini yang berpikir 8 ton sampah organik itu kita yang kelola, kita jadiin pupuk, kita jual, kita dapat omset ratusan juta sebulan. Dari situ kita manfaatkan orang-orang yang tadi lemah itu secara nalar, secara apa kita lemah, kita jadikan untuk diri kita sendiri. Nah, setelah kita kaya itu, baru kita bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah orang lain setelah kita mengubah diri sendiri. Kalau kita misalkan ngomong sama mang-mang pasar yang tadi itu, Pak tolong jaga kebersihan, gak akan ngaruh. Tapi setelah Baraya punya omset ratusan juta sebulan, datang ke si Mang itu, Mang, saya pekerjaan Mang jadi tukang kebun saya pekerjakan ini jadi pengolah mesin saya, mekanik mesin saya begini-begini. Mereka diangkat karena kita sudah ada di atas. Lihat orang-orang yang di pinggir itu, yang nalarnya lemah, yang ekonominya lemah, yang apa, jadikan mereka sebagai potensi karena kita hanya bisa berbisnis, kita hanya bisa mendapatkan cuan setelah kita melihat ketidakbisaan pihak lain. Rumusnya gitu. Oke? Dipahami ya? Semoga di sini ada yang bisa mengolah sampah organik di sana. Mantap. Ketidakbisaan orang lain, kelemahan orang lain bisa jadi cuan buat kalian semua. Syaratnya mau berpikir, mau bertanya, mempertanyakan terus gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monica dari perhotelan semester 3. Tadi kan kata Guru Gembul ya, kalau misalnya mau mengembangkan negara Indonesia gitu ya, khususnya di destinasi juga harus mempertahankan keoriginalan. Nah, sedangkan banyak banget orang-orang misalnya yang kalau ngomong bahasa daerah atau misalnya ngelakuin sesuatu yang emang budaya di daerah itu sendiri tuh suka dibilang alay atau kampungan kayak gitu kan. Nah, terus kan sekarang juga banyak budaya yang udah mulai dimodernisasi, yang udah lebih disesuaikan ke masyarakat yang sekarang. Nah, tapi kalau dimodernisasi itu kan berarti udah nggak original ya. Terus bisa juga keoriginalannya terkikis atau bahkan hilang. Nah, kalau menurut Guru Gembul sendiri, kalau misalnya modernisasi dalam budaya itu adalah termasuk ke hal yang bagus atau enggak? Segitu aja. Makasih. Pertanyaan bagus. Pertanyaan kritis. Semoga teteh nggak kritis. Oke. Jawabannya seperti ini ya. Orang Jepang itu dulu kemana-mana bawa samurai. Terus kalau mereka melakukan tindakan yang memalukan, mereka keluarkan tantonya, kemudian bikin ritual sedikit, kemudian merobek perutnya, lalu temannya memenggal kepalanya. Serem banget. Itu tradisi orisinil Jepang? Tidak. Karena itu berasal dari perjalanan ratusan tahun dari zaman Tokugawa. Jadi apa yang dimaksud dengan orisinil? Sebenarnya kita tahu orisinil, tapi kita tidak punya kesempatan untuk menjadi orisinil. Karena apa? Ya karena kita sendiri tidak pernah jadi orisinil. Orisinalitas kita sebagai manusia, ini paradoks ya. Orisinalitas kita sebagai manusia itu adalah kepalsuan.
Siapapun di antara kita yang jujur, itu berarti dia tidak orisinil. Yang orisinil dari kita itu adalah yang tidak jujur. Orang yang otentik itu adalah orang yang munafik. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya gini nih. Ketika saya menyampaikan begini dan begitu, apakah semuanya ini adalah orisinil dari saya sendiri? Oh tidak. Sebenarnya saya kalau nggak di depan orang, saya garuk-garuk pantat, terus nyuk-sruk leho, gitu. Misalkan yang seperti itu. Tapi gara-gara saya di depan orang, maka saya harus berusaha untuk menghormati dan kemudian saya menutupi aib saya. Misalkan, maka saya menutupi sebagian dari aib saya tidak lagi menjadi orisinil. Tapi kalau saya tidak menutupi aib saya hancur. Kayak kan? Nah, jadi kenapa? Karena kita sebagai manusia itu gak mungkin bisa sempurna. Karena tidak mungkin bisa sempurna, ketika kita berusaha untuk sempurna, kita menutupi ketidaksempurnaan itu. Menutupi ketidaksempurnaan itu dengan apa? Dengan kebohongan. Maka Churchill bilang, kebenaran itu terlalu agung sampai dia harus dikawal oleh berbagai kebohongan. Gitu. Itu yang pertama, yang harus dipahami tentang orisinalitas. Kemudian yang kedua, soal orisinalitas, bukankah kita kalau misalkan jadi modern jadi tidak orisinil? Oh bukan seperti itu konsepnya. Idenya orisinil. Perwujudannya itu tidak bisa seperti itu terus. Jadi gini nih, misal ya, di zaman dulu, laki-laki, ini misalkan ya, di tanah Arab, laki-laki itu wajib poligami, wajib. Karena apa? Kalau tidak, populasi Arab punah, hilang sama sekali tanpa bekas. Karena apa? Karena tingkat mortalitinya, tingkat kematiannya tinggi. Sehingga harus dibarengi dengan tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kelahiran yang tinggi itu tidak mungkin bisa diakomodasi oleh satu perempuan. Karena satu perempuan maksimal banget bisa melahirkan setahun sekali. Di Arab Saudi udah mah penduduknya sumber dayanya sedikit, banyak perang, tingkat kematiannya tinggi. Karena itu harus, ingat balik lagi ya, karena itu harus diimbangi oleh kelahiran yang banyak. Kelahiran yang banyak harus diimbangi oleh orang yang melahirkan yang banyak. Tapi perempuan tidak mungkin bisa melahirkan yang banyak. Maka di sana wajib poligami, kalau tidak mereka punah. Orisinilnya, idenya apa? Idenya poligami bukan? Bukan. Idenya itu adalah mempertahankan populasi. Sekarang Arab sudah tidak seperti itu lagi. Jadi untuk mempertahankan populasi, apakah harus dengan poligami? Tidak. Poligami itu hanya manifestasi kebudayaan. Idenya adalah mempertahankan populasi. Ngerti nggak? Jadi yang orisinil itu adalah mempertahankan populasi. Orang Jepang dulu harus setia kepada kaisar. Bagaimana cara setianya? Sabut samurai, bacokin orang lain. Perang antar klan. Ada klan Chosu, ada klan apa, perang Satsuma satu sama lain, perang untuk apa? Demi kesetiaan. Sekarang gitu enggak? Wujudnya tidak begitu, tetapi setia mereka sampai sekarang, mereka tetap setia pada perusahaan. Bedanya di Indonesia, kalau ngelamar kerjaan, pengalamannya apa? Semakin banyak pengalaman, semakin bagus. Di Jepang ngelamar, pengalaman kamu apa? Banyak, digampar. Menunjukkan dia nggak setia sama perusahaannya. Nah, jadi setianya tetap ada. Yang berbeda itu adalah perwujudannya. Makanya jangan sampai kita itu, ada orang Papua. Maaf, orang Papua itu telanjang dada. Itu budaya mereka bukan? Itu budaya manifest mereka, budaya fisik mereka. Ide dasarnya bukan gitu. Jadi baju bisa beda-beda, tampilan bisa beda-beda. Yang paling besar, yang orisinilnya itu adalah ide dasarnya. Masyarakat Indonesia kayak gini nih. Masyarakat Indonesia tinggal di daerah tropis. Nenek moyang kita bikin rumah pakai kayu. Apakah untuk bisa jadi orisinil kita harus bikin perumahan semuanya terbuat dari kayu? Bukan begitu. Ide dasarnya adalah rumah nenek moyang kita itu adalah rumah yang sesuai dengan iklim. Sesuai dengan iklim itu kayak gimana? Misalkan orang Sunda rumahnya panggung. Berarti apa?
Sirkulasi udaranya lancar, dari bawah ada, dari atas ada, dari samping dinding-dinding ada. Karena dinding sampingnya bilik, atasnya saya lupa namanya. Yang bawahnya itu juga palupuh, itu sirkulasi di sana lancar. Orang-orang Sunda dari zaman dulu sehat. Itu adalah idenya, orisinilnya begitu. Apakah sekarang kita harus bikin rumah kayak gitu terbuat dari kayu dan bilik? Bukan. Tapi rumah tahan banjir yang tidak bisa diserang sama hewan dan sirkulasinya tinggi, itu manifestnya bisa macam-macam. Paham ya? Itu jadi orisinalitas itu pada idenya, bukan pada perwujudannya. Nuhun. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Ini teman-teman ini beruntung sekali loh. Belajar ilmu yang luar biasa ya. Filosofis juga, sejarah juga, dan berbagai contoh-contohnya gitu ya. Ini terus terang saya juga mencernanya sambil mikir gitu Pak Guru ya. Jadi saya pikir memang sangat berharga nih yang disampaikan Pak Guru nih. Mudah-mudahan ini teman-teman kita semua, adik-adik kita semua ini bisa lebih mengolah lagi pikirannya gitu ya. Sehingga apa yang didapat dari Pak Guru ini betul-betul bisa dipakai buat kehidupan kalian ke depan ya. Sekali lagi, yang menentukan hidup kalian ke depan adalah kalian sendiri ya. Jadi kalian bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri. Apa yang disampaikan Pak Guru, tolong direnungkan, tolong dipikirkan. Oke, pertanyaan selanjutnya ada? Silakan. Tolong dikasih mic. Masih nyambung sama pertanyaan Monica tadi. Pertanyaan dari saya, orisinil seperti apa agar Indonesia tetap dikunjungi oleh wisatawan? Sekian. Praktis ya. Saya senang orang-orang sini tuh kan ada yang sangat filosofis, ada yang kritis, skeptis, tapi ada juga yang praktis ya ini. Jadi macam-macam di sini ya. Kalau bikin grup drama kayaknya nggak akan nyambung. Bercanda. Oke. Apa tadi pertanyaannya, gimana caranya supaya orisinalitas apa di Indonesia yang bisa diangkat agar pariwisata kita maju gitu ya? Iya, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya orisinalitas kita itu atau ginilah. Saya kemarin ngobrol sama arsitek. Dia tuh ngomong di Indonesia itu banyak sekali yang pengen bikin rumah tapi ala Skandinavian. Terus dia tepok jidat. Tepok jidatnya 2 kali. Yang pertama, Skandinavian yang dimaksud itu gak sama dengan Skandinavian yang asli. Skandinavian yang asli itu kalau bikin atap rumah tuh pendek-pendek, karena di sana iklimnya dingin banget dan jarak dengan atap itu juga sangat pendek untuk menjaga agar suhu ruangan tetap hangat. Tapi Skandinavian Indonesia kok tinggi-tinggi, terus banyak ventilasinya, jadi nggak bisa diterapkan di Skandinavia yang asli. Dia itu yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, kok bikin kayak gini kan nggak cocok dengan wilayah tropis. Kok aneh ya kayak gini. Nah, jadi intinya kita mengalami 2 kali miss. Kita nyontek tapi gagal nyontek. Gagal nyonteknya 2 kali lagi. Nah, jadi orisinalitas mana yang sebenarnya ingin kita tonjolkan? Bandung orisinil nggak? Kalau misalkan di situ ada alun-alun terus ada bangunan-bangunan Belanda, orisinil nggak? Orisinil nggak? Orisinil lah. Karena itu terkait dengan sejarah Bandung 200 tahun yang lalu. Terus di sekelilingnya ada perumahan-perumahan. Orisinil enggak? Orisinil. Karena kita butuh rumah yang bentuknya seperti itu. Yang tidak orisinil itu apa? Yang tidak orisinil itu adalah yang tidak sesuai dengan ide orisinil kita. Yang tadi itu ide ya, bukan manifest, ide. Nah, gini. Ide kita adalah pengen bikin Bandung yang tidak macet. Ketika macet, tidak orisinil. Ide kita itu adalah bikin Bandung yang tidak polusi. Kalau polusi itu berarti tidak orisinil, karena tidak sesuai dengan ide-ide besar kita. Begitu. Itu yang pertama yang lebih pragmatis. Kemudian kalau misalkan mau lebih detail terkait dengan pariwisata,
Kita sama orang Filipina itu budayanya mirip. Tapi jalan itu beda banget. Kalau jalan di sana itu sepi dari tukang dagang. Kalau di Indonesia penuh sekali dengan roda-roda yang didagangkan dari mulai batagor, cilok, apa dan sebagainya. Orisinalitas Indonesianya di situ. Bisa nggak itu dijadikan bagian dari wisata? Ya bisa. Itu dikelola. Terus misalkan kita bikin kompakan. Dulu kita tuh kompak loh. Tukang mie ayam itu rodanya pasti biru. Masih inget nggak orang zaman dulu kayak gitu? Tukang batagor itu di atas katelnya itu ada ininya, ada tempat meniriskannya, tapi tempat meniriskannya pasti di atas katelnya begitu dan sebagainya. Nah, itu dikembangkan, disentuhkan dengan nilai-nilai modern sekarang, itu tetap seperti itu. Banyak pedagang-pedagang itu orisinil Indonesia. Jadi orisinil itu bukan berarti kita tidak berubah. Orisinil itu adalah ide, gagasan awalnya kita seperti itu, kemudian kita susun sesuai dengan realitas. Jadi kalau realitasnya begini, ya berubah, manifestasinya juga berubah gitu. Jadi McD mana yang lebih orisinil, Indonesia atau Amerika? Di Indonesia ada nasinya, di Amerika nggak ada nasinya. Mana yang lebih orisinil? Dua-duanya orisinil. Yang membedakannya itu adalah wilayahnya berbeda, seleranya berbeda, sehingga ada topping, ada variasi yang berbeda. Ide dasarnya dari McD itu adalah makanan cepat saji yang enak, yang sesuai dengan selera masyarakat. Ketika masyarakatnya beda, ya ganti menunya. Kan gitu sederhananya ya. Jadi Ars ini bangunannya seperti ini. Bangunannya seperti ini. Coba sekarang gagas sebuah visi. Pikirkan warna catnya harus bagaimana agar ini tampak lebih indah. Bangunannya harus dibuat gimana caranya agar lebih indah. Kabel di situ itu nggak orisinil. Itu kabel di situ itu nggak orisinil. Karena apa? Karena ide dasar dari yang ngebangun bangunan ini nggak ada kabel di situ. Betul kan? Nah, itu berarti itu tidak orisinil. Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Yang orisinil itu adalah idenya. Kayak gitu ya, sekedar tambahan. Nuhun. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kayaknya waktu sudah berjalan terus. Untuk itu saya coba mengundang satu pertanyaan terakhir. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Sofina Denisha Hanifah dari Manajemen Pariwisata. Aku ingin bertanya Pak, mungkin ini di luar berhubungan juga sih, cuman pertanyaannya, mengapa setiap generasi itu selalu merasa generasinya itu yang paling benar gitu, atau yang harus diikuti atau dicontohi? Contohnya kayak generasi orang tua kita atau generasi milenial yang selalu ingin merasa paling benar. Ya kayak gitu. Cukup. Kasih. Nyambung ya? Oke. No smoking lah. Gak ada masalah. Oke. Kenapa sih setiap generasi itu egois menganggap bahwa pernah nggak kalian dengar misalkan dari generasi orang yang lebih tua, lagu-lagu zaman sekarang mah nggak enak, nggak ada maknanya, nggak kayak lagu zaman dulu. Ada nggak yang pernah dengar kayak gitu? Hah? Ada. Atau misalkan yang tadi itu, anak-anak zaman sekarang mah lebih susah ngertinya, nggak kayak orang-orang zaman dulu lebih hideng gitu. Ada yang pernah dengar yang kayak gitu? Oke. Sebenarnya saya mau menjawab ini dalam dua hal, masa lalu dan masa depan. Masa lalunya saya jelaskan. Kalau ada orang yang lemah, maka dia akan cenderung hidup dalam kelompok dan dia akan berusaha sebisa mungkin untuk tetap ada di kelompok itu apapun yang terjadi. Anggaplah Baraismo di sini adalah zebra. Zebra itu cukup lemah kalau dibanding singa. Karena itu, maka kesempatan terbaik zebra untuk bisa bertahan hidup adalah dia ada di tengah-tengah, bukan di samping, ada di tengah-tengah kawanannya. Betul kan? Nah, pola pikir yang sama diterapkan di otak kita. Kalau misalkan kita merasa lemah, kita tuh ingin selalu ada menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Itu rumusnya pasti begitu.
Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan orang-orang zaman sekarang mah begini, sebenarnya dia merasa terancam, sebenarnya dia merasa dijelekan, atau sebenarnya dia merasa terintimidasi karena kelompoknya dalam generasinya itu misalkan dianggap kuno, dianggap kolot, dianggap apa, sehingga mereka mencoba untuk mencari kompensasi dari hinaan itu dengan hina balik. Generasi sekarang mah orang-orang yang susah ngerti. Ya, seperti itu. Nah, orang-orang yang mentalnya kuat, dia gak peduli apakah dia ada di dalam atau di luar kawanan. Jadi dia nggak akan mengatakan tentang diri dan kelompoknya, diri dan gerakannya, diri dan komunitasnya, diri dan generasinya, dia nggak akan bilang seperti itu. Dia akan ngomongin tentang masa kini sebagai masa kini, masa depan sebagai masa depan, masa lalu sebagai masa lalu. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan seperti itu, jangan dibantah. Karena apa? Mereka lemah. Kalau misalkan kita bantah, itu memperkuat rasa lemah mereka, rasa inferior mereka, yang justru akan mengobarkan perlawanan mereka. Jadi mereka lemah. Jadi yang harus dilakukan apa? Perkuat mereka. Itu hal yang pertama. Jadi gini, kalau ada di antara baraya yang fokusnya itu adalah tetap ingin bergaul dengan teman, terus temennya menjauh, dianya langsung, pernah nggak ketemu sama orang yang bersahabat banget, pas temennya sedikit menjauh, dianya langsung baper. Temennya punya pacar, dia langsung menjauh. Kamu mah beda banget sekarang mah, udah punya pacar mah. Pernah nggak ketemu sama orang-orang kayak gitu? Itu orang yang mentalnya sangat lemah. Mereka ketakutan luar biasa ketika ada di luar komunitas, di luar kelompoknya. Jadi jangan dibikin malah makin baper, karena mereka lemah. Kalau mau perkuat mereka, atau kalau tidak bisa perkuat mereka, temani mereka sebagai bagian dari kelompok, karena mereka sangat membutuhkan itu. Begitu. Itu yang pertama. Ya, terkait dengan masa lalu. Kemudian terkait dengan masa depan. Pada faktanya, kalian semua di sini adalah generasi terburuk sepanjang sejarah manusia. Generasi paling dikutuk, yang tidak pernah ada manusia yang dikutuk seperti generasi kalian semua di sini. Kenapa coba paling dikutuk? Karena kalian mengalami disrupsi 5 tahun sekali. Jadi gini nih, generasi bapak ini, Pak Warsito ya, Pak Wiseto. Generasi Pak Wiseto itu ketika diajarin sama kakeknya atau buyutnya gimana cara bikin gini, ketika beliau sudah beranjak usianya, pelajaran dari kakek itu masih relevan diterapkan dalam kehidupannya. Misalkan kakek buyutnya, nah kalau mau jadi sukses jadi PNS, sampai sekian generasi masih relevan. Tapi angkatan generasi ini itu dikutuk karena apa? Karena apa yang kita pelajari sekarang besok sudah tidak relevan. Ilmu pariwisata yang dipelajari di bangku kuliah sekarang, lulus kuliah nggak relevan. Karena dunia terlalu banyak berubah. Orang zaman dulu bikin travel agen travel. Sekarang ada Traveloka, udah disrupsi. Orang zaman dulu main Facebook bangga. 12 tahun kemudian alay, masih